Sobat ASN, here with me Friska again, and welcome back to English for Parliament, Learn Smart, Speak Right. Di episode 1 lalu, kita sudah belajar tentang 13 komisi di Sekjen DPR RI. Nah, di episode 2 for today, kita akan belajar tentang topik yang gak kalah penting juga, dan masih muncul di tugas-tugas keparlemenan, yaitu tentang 9 alat kelengkapan Dewan di Biro Persidangan 2. Nah, untuk kali ini kita nggak sendirian juga nih Sobat ASN. Kita kedatangan seorang tamu istimewa, senior translator dan interpreter yang sudah lama berkarya di DPR RI. Beliau pasti punya banyak pengalaman seru dan insight menarik tentang terminologi keparlemenan. So langsung aja, please welcome Pak Budiman. Selamat pagi Pak. Mbak Friska. Halo Sobat ASN. Ya, perkenalkan. Yes, boleh Pak langsung. Saya Fasrudin Arif Budiman. Saya adalah penerjemah di Sekjen DPR. Saya adalah seorang translator, interpreter. Harus dibedakan ya. Ada perbedaannya tuh Pak ya? Boleh Pak, boleh. Silakan. Translator itu adalah terjemah, tulis, ketik ya. Dokumen-dokumen tertulis. Kita bekerja di depan komputer. Kalau interpreter adalah penerjemah lisan atau juru bahasa. Jadi kita duduk di belakang pimpinan. Saya nyempil di antara dua pimpinan itu. Atau saya duduk di kursi khusus. Atau di dalam booth kalau memang simultan. Bapak is both ya? Ya. Translator dan interpreter juga. Keren, ya. Pak. Oke, baik Pak. Sebelum kita bahas langsung ke istilah DPR-nya nih Pak, saya penasaran banget. Bapak kan sudah lama berpengalaman jadi penerjemah nih di DPR RI. Gimana sih Pak rasanya pengalaman? And what is your biggest challenge on your job? The biggest challenge in my job is about kita harus tahu konteksnya dulu. Ya, jadi kita tidak akan bisa menjadi penerjemah kalau kita tidak tahu apa yang dibicarakan, latar belakangnya. Sebagai contoh, kalau seandainya ada sebuah pembicaraan mengenai bill, itu berarti terjemahnya adalah pembicaraan mengenai rancangan undang-undang, bukan mengenai tagihan restoran. Nanti bikin bingung tamu asing kalau kita salah menerjemahkan itu ya. Jadi ada juga kadang-kadang anggota dewan kan kalau ngomong tuh cepat sekali ya. Jadi kadang-kadang ketukar-tukar antara istilah hukum dan istilah politik. Tapi prinsipnya kita harus tetap tenang, cepat dan akurat. Tapi yang paling penting adalah kita tahu di latar belakang pembicaraannya. Jadi nggak mudah ya Pak jadi penerjemah. Jadi nggak hanya bisa English doang, tapi harus benar-benar juga into the dunia parlemennya juga ya. Yes, exactly. That is why it is crucial to be familiar with these parliamentary terms. Oh, correct, that's true. Oke lanjut nih Pak. Kita langsung aja masuk ke 9 alat kelengkapan Dewan ini. Tapi biar nggak kaku nih Pak, kita kasih pengertian atau kasih sesuatu ke sobat-sobat ASN untuk tidak belajar dengan cara ngantuk. Biar nggak merasa under pressure belajarnya. Dengan cara apa? Kita pakai fun analogi. Nah, fun analogi ini kita relatekan dengan kehidupan sehari-hari yang bisa langsung connect dan bisa langsung mengerti tentang ke-9 alat kelengkapan Dewan ini ya Pak ya. Boleh langsung aja nih Pak Budiman, gimana analoginya? Siap banget ya. Yang pertama adalah kita ibaratkan DPR ini adalah one big family, keluarga besar yang akan mengadakan party, yang akan menjadi tuan rumah pesta, big party. Yang pertama adalah dalam suatu big family itu kan harus ada semacam kepala keluarga. Dia itu adalah pimpinan dewan, leaders of the house. Ya. Nah kemudian kalau dalam sebuah pesta acara itu kan harus ada MC-nya ya. Dia adalah Speaker of the House atau Ketua DPR. Jadi dia menjadi MC, dia memastikan acara harus berlangsung tertib. Gitu. Baik. Kemudian yang ketiga, dalam suatu pesta pasti ada dong yang namanya makanan ya, pasti acara itu kan makan-makan yang jamuan gitu ya. Jadi harus ada chefnya yang menyiapkan masakan itu. Ya. Jadi chefnya itu adalah Balek, Legislation Committee. Badan legislasi. Tapi yang dimasak oleh Balek ini bukan masakan, tapi racikan mengenai RUU yang akan dibahas, gitu. Rancangan undang-undang yang akan dibahas. Nah, kemudian sebelum kita membeli bahan-bahan untuk dimasak itu, kita harus cek dulu kan dompetnya. Nah, cek dompet keluarga itu adalah BAKN, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang istilahnya adalah Public Account Committee. Oke, baik. Gitu. Kemudian yang kelima adalah, nah harus ada dong setelah dicek itu harus ada uang belanjanya kan, harus dibagi-bagi. Itulah Badan Anggaran, Banggar disingkat. Banggar. Budget Committee. Budget Committee, oke. Kemudian yang keenam,
dalam suatu pesta pasti disiapkan kursi-kursi, ya nggak, harus ada sound system, Correct. ya kan? Sound system itu kemudian dicek apakah udah oke apa belum gitu loh. Jadi yang mengecek fasilitas-fasilitas itu semua adalah BURT, Badan Urusan Rumah Tangga, yang English term-nya adalah Parliamentary Affairs Committee. Parliamentary Affairs Committee, oke. Kemudian yang ketujuh, kadang-kadang dalam suatu acara tuh ada hal-hal yang tidak diduga ya, muncul gitu ya. Yes. Artinya muncul masalah-masalah yang tidak kita rencanakan sebelumnya, itulah yang disebut pansus ya, panitia khusus. Tugas dari panitia khusus ya, atau English termnya adalah special committee. Special committee, ya. Oke. Jadi itu pansus sendiri kan sebagaimana kita ketahui dia untuk menghandle hal-hal lain yang sebetulnya di luar skenario yang sudah dimasukkan dalam program legislasi nasional. Yes. Gitu ya. Kemudian yang ke-8, one big family berarti banyak anak, berarti ada juga rawan konflik. Yes. Gitu ya. Artinya ada aja konflik antar anggota keluarga. Nah di sini ada, kalau diibaratkan tuh ada om dan tantenya, dia menengahi gitu loh. Oke. Menengahi konflik-konflik internal itu. Jadi seandainya ada konflik internal anggota, itulah tugas dari Ethics Council atau MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Baik. Yang terakhir adalah masalah tamu. Kita kan mesti mikirin masalah tamu ya. Yes. Jadi tamu tuh harus diatur undangannya bagaimana gitu. Kemudian ketika tamu itu sudah datang, kita juga mesti tahu tamu itu kecewa atau enggak. Yeah. Kalau kecewa pasti mukanya cemberut. Tapi kalau misalnya tamunya itu merasa puas, berarti, waduh masakannya enak ya, waduh kok bagus ya pertunjukannya, bagus pestanya gitu loh, enak dilihat gitu loh. Itulah Public Aspiration Committee atau Badan Aspirasi Masyarakat. Yeah. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ya, dalam satu analogi, 9 alat kelengkapan Dewan langsung terkonklusi ya Pak ya? Yeah. Langsung cepat. Semoga sobat-sobat ASN bisa langsung nangkep ya. Nah ini lanjut nih Pak, supaya makin seru dan mungkin sobat-sobat ASN juga bisa langsung ikut-ikutan ke dalam challenge kita hari ini. Ya, kita akan buat mini challenge time. Nanti saya coba sebutin contoh situasinya. Atau mungkin akan nebak juga sedikit-sedikit. Tuh Pak Budiman jawab alat kelengkapan mana yang memang benar-benar mengerjakan dari setiap yang saya sebutkan nanti. Oke, baik. Mulai ya Pak ya. Yang pertama, kalau ada usulan nih Pak, bikin undang-undang baru, siapa yang handle? Itu tugasnya Badan Legislasi, Balek, Legislation Committee, English termnya. Kalau lagi rapat paripurna, biasanya yang jadi MC? Nah, itu Speaker of the House, Ketua DPR. Ketua DPR. Kalau ada masalah internal antar anggota, apa? Nah, itu analoginya seperti anak-anak yang ribut ditengahi oleh om dan tantenya, itu MKD. Mahkamah Kehormatan Dewan. Saya mikirnya tadi ini Parliamentary Affairs, bukan ya? Bukan. Bukan sama sekali. Ethics Council aja. Baik. Nah, kalau DPR nih Pak mau bikin panitia ad hoc. Ya. Dan untuk isu tertentu, siapa nih yang handle biasanya? Itu serahkan saja kepada Pansus atau The Special Committee. The Special Committee buat ad hoc. Oke, baik. Soal anggaran yang dompet tadi nih Pak, siapa yang pegang kendali? Banggar atau Badan Anggaran. Budget Committee. Cek apakah uang negara dipakai dengan benar, cukup atau tidak? Nah, itu masuk ke ranah BAKN, Public Account Committee. Baik. Logistik kantor, baik semua sampai fasilitas, itu siapa yang take care, Pak? Nah, itu seperti one big party gitu ya. Ada yang ngatur kursi-kursi segala macam, cek sound system, itu masuk ranah BURT, Parliamentary Affairs Committee. Ya, itu yang Parliamentary Affairs ya. Oke. Nah, jika rakyat mau menyampaikan aspirasi nih, Pak, nyampaikannya ke bagian apa? Nah, itu masuk ke dalam tugas-tugas Badan Aspirasi Masyarakat atau Public Aspiration Committee. Oke, baik. Nah, yang terakhir, siapa yang jadi kepala keluarga yang memastikan semua jalan segala sesuatunya rapi? Nah, itu diatur oleh leaders of the house, jadi pimpinan dewan. Take care semua ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Perfect. 9 alat kelengkapan berhasil dilakukan lewat challenge. Seru banget hari ini. Nah, sekarang nih Pak, dari semua yang kita pelajari tentang ke-9 ini, mungkin ada beberapa sobat ASN yang akan merasa bingung, aduh gimana cara ngapalnya nih? Mungkin ada tips praktis atau penguatan dari Bapak Budiman sendiri untuk sobat-sobat ASN untuk belajar ke depannya gimana nih Pak? Yang pertama saya ingin mengucapkan semoga
itu semua yang kita jelaskan tadi dengan analoginya bisa berjalan dengan lancar dan bisa diterima dengan baik ya, dan bisa menjadi familiar buat sobat-sobat ASN. Lebih relate ya Pak sebenarnya. Lebih relate ya, karena sebetulnya masalah English for Parliament itu adalah masalah akurasi dan profesionalitas. Ya. Kemudian tadi kan disebutkan tip-tip ya. Iya. Tips belajarnya gimana tuh? Kalau menurut saya sih belajar dari sesuatu yang mudah aja dulu, gitu ya. Karena kita harus percaya bahwa langkah kecil dari kita adalah awal dari perjalanan besar kita yang bisa membawa kita pada peristiwa-peristiwa besar dengan catatan harus konsisten dilakukannya. Oh, konsistensi, all that matters. Iya. Oke, baik Pak. Semuanya kembali lagi ya tentang belajar. Semuanya kembali lagi tentang konsistensi. Because the more you practice, the more confident you will be. Yes. Benar ya Pak? Yes. Oke, baik. Nggak terasa ya Pak, ini kita udah di penghujung acara kita. Terima kasih Pak Budiman untuk insight dan pengalaman yang begitu baik dan begitu luar biasa buat kita dan sahabat-sahabat ASN juga ya. Nah, buat teman-teman, terima kasih juga yang udah nonton sampai di akhir episode. Dan jangan lupa nih teman, ada reminder untuk kita semua. Setelah nonton episode ini, langsung isi post-testnya untuk mengukur kemampuan kamu. Dan juga jangan lupa juga isi survei feedback formnya, karena dengan survei itu kita bisa semakin semangat lagi buat konten yang lebih relevan ke depan dan seru ke depannya. Linknya ada, tinggal isi aja. Terima kasih banyak. Bye now. Bye.